Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara-saudara sekalian, Pak Wakil Bupati yang sama-sama kita hormati, Ketua PHDI, Pak Camat ini dia kasih tapi dia lincah. Camat ini dia lincah. Dia juga salah satu camat yang mampu bertahan tinggal posisi. Ya, setiap kali kita telepon pagi, siang, tengah malam, dia selalu angkat. Kalau sempat angkat, begitu dia lihat, dia telepon balik. Responsif dan cerdas. Pak Camat itu dia penilaian. Itu bukan penilaian. Masyarakat mungkin lain lagi. Tapi sepanjang tahun dari camat di sini, kita itu tidak bergerak, tidak pernah mengeluh, walaupun dia bergerak dengan bahan gelombang kesana kemarin. Bapak saudara, ada Forkopimda hari ini Pak dan Ramil, Pak Kapolres keluar daerah dan juga keluar daerah. Kemudian di tempat itu ada sama-sama beberapa kepala dinas kesehatan, ada Pak Nuskaya, ada Pak Dr. Janta, kepala rumah sakit umum daerah, ada Pak Yudi ini kepala dinas perhubungan, ada Pak Nelson asisten 1, ada Pak Ino ini asisten 3, ada Pak Karwanto, anggota DPRD dari fraksi Golkar dari Dapil Kubero. Dari Dapil. Ya, dia itu pagi-pagi dia suara dengan Bupati kita itu kalau terima kasih banyak. Ada Pak Kepala Dinas Keuangan, Pak Us, ada Pak Kabak Esra, ada Kepala Badan Kepegawaian Daerah, ada salah satu dokter rumah sakit, Pak Dokter Emon. Kemudian ini ada dari Pos Angkatan Laut juga datang sama-sama. Ada Ketua Korpi, ada Kabak Kopi, ada Kabak Kubu. Jadi ada beberapa yang sempat hadir. Kita dua dari Pak Wakil kemarin pada saat Ramadan itu tuh ada buka puasa dan sampai Ramadan beberapa daerah. Beberapa kita tersempat sampai kemarin. Sehingga kita dua bilang sesudah Lebaran halal bihalal itu bikin Gelora Kepulauan. Karena Gelora Kepulauan ini memberikan arti tersendiri bagi Peter Kasman menjadi bupati dan wakil bupati. Ada utang besar, kita bilang Pak Wakil tadi, begitu tombak jalan dari sana kemari kau jalan, dia bilang Pak Wakil, kau dua utang besar. Karena Peter Kasman menang hampir 80% di kecamatan. Dan itu terbesar di seluruh Kabupaten Halmahera Utara. Bukan berarti Tom bilang ini bertombak paling, bukan. Tapi kita dua harus tahu diri juga. Kita dua Kabupaten Utara. Kita dua tahu diri juga. Tahu diri juga terhadap bagaimana pengorbanan dan kepercayaan yang telah diberikan oleh masyarakat Gelora terhadap Peter Kasman dari bupati dan wakil bupati. Dalam kebijakan pemerintah daerah Halmahera Utara, kita dari Kasman ini salah satu wilayah pengembangan sesuai dengan potensi wilayah. Gelora Kepulauan adalah wilayah pengembangan industri perikanan terpadu. Itu yang kita sementara usahakan. Kemarin saya dan Pak Kasman bawa investor ke sini untuk lihat ini pulau, lihat ini wilayah, bahkan sampai ke daerah sini. Satu hal yang belum bisa terjadi adalah permintaan investor meminta lahan 3 hektar untuk membangun semua kawasan, mulai dari proses penangkapan sampai dengan proses pengolahan hasil perikanan. Ini yang kita masih cari dari di seputaran ini. Jadi kita mau mendorong ini karena apa? Produksi ikan terbesar di Halmahera Utara
ada di wilayah Roda Kepulauan. Baik ikan demersal maupun ikan-ikan pelagis yang ada di perbesar. Produksi ikan tuna dan cakalang terbesar karena kita berada di bibir Pasifik. Tapi kita punya kemampuan terbatas untuk bagaimana melakukan penangkapan. Masyarakat bisa melakukan penangkapan sampai dengan hari ini. Tetapi sekarang ini kita sudah harus masuk kepada teknologi industri perikanan. Tidak bisa tradisional lagi. Kalau tradisionalnya dengan kapal yang sangat terbatas, kita wilayah penangkapannya juga tidak jauh, paling dekat-dekat saja. Sebab kalau jauh-jauh umpamanya hantar sendiri kapal kecil, ya itu bisa blef. Makanya harus masuk pada industri perikanan. Kita sudah harus masuk ke era itu supaya kita mampu bersaing dengan saudara-saudara lain yang walaupun demikian saya memantau secara cermat ketika kapal Askar 2 ini sudah mulai melayani rute Manado, Dama, Tobelo. Saya banyak mendapat informasi bahwa banyak hasil nelayan dari masyarakat di Roda Kepulauan sudah mulai terjual ke Manado lewat Askar. Hari ini karena kita belum ada industri perikanan, kita masih kasih bebas orang dari luar ambil ikan bawa keluar. Tapi jika industri perikanan sudah ada di sini, kita akan awasi orang dari luar boleh ambil ikan di sini, tapi harus menggunakan tenaga kerja di sini dan pola di daerah ini. Itu mimpi, itu cita-cita Peter Kasman dalam memimpin Halmahera, khusus dalam rangka bagaimana mengangkat harkat martabat dan kesejahteraan daripada masyarakat Roda Kepulauan yang wilayah lautnya lebih besar daripada wilayah daratan. Ini yang menurut saya dengan Pak Kasman satu hari kami masih mencari-cari lokasi mana yang cocok, karena ada yang meminta 1 hektar, ada yang meminta 1 hektar. Kalau hanya kita kasih 1,5 hektar itu berarti cuma bikin kosong, tangkap, bawah. Tapi yang kita inginkan sekarang adalah ada industri pengolahan ikan di sini. Jadi ikan yang ditangkap itu harus diolah di sini menjadi bahan jadi di bawah kedua. Kalau ini terjadi, maka nelayan bisa mendapatkan penghasilan, sementara tenaga kerja akan bisa terbuka anak-anak kita bekerja di industri perikanan yang ada di sini. Kita dari Kasman bukti kalau bisa sebelum tahun 5 tahun satu industri perikanan sudah harus ada di kepulauan ini. Setiap saat kita mencari terus. Kita kalau ke Jakarta itu kita jangan mencari. Selalu kita paparkan di mana-mana tentang potensi. Ada beberapa industri kemarin meminta di lokasi di luar Roda. Sampai hari ini saya belum kasih. Dan tidak, kalau masuk di Halmahera Utara, janji politik Peter Kasman dan arahan kebijakan perikanan itu ada di Roda Kepulauan. Jadi saya minta kalau mau ke sana. Kalau Anda ke sana, saya fasilitasi. Kita fasilitasi. Makanya kemarin waktu satu datang kita ada Kasman langsung ikut sampai ke Malaysia. Itu potensi yang terbesar yang dimiliki oleh masyarakat Roda Kepulauan. Ada juga potensi yang dimiliki oleh masyarakat Kepulauan yang selama ini diolah oleh masyarakat maupun diolah oleh pihak ketiga. Kita tahu bersama Pulau Doi, yang dulu orang bilang Pulau Doi, itu kaya akan tambang yang disebut dengan mangan. Sampai hari ini potensi mangan juga masih ada, dan tinggal satu izin usaha pertambangan yang masih ada di pulau ini. Kami tidak lagi memberikan rekomendasi untuk usaha izin baru terhadap perusahaan yang baru masuk selain yang sudah jalan. Kami berharap potensi ini bisa dikelola oleh masyarakat. Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara, kami telah mencanangkan bahwa Halmahera Utara 2026 kita mulai dengan pertambangan rakyat. Kita mulai dengan pertambangan rakyat.
Di beberapa desa di Loroda Utara, di Galela, maupun di Kau, kami telah memberikan rekomendasi agar masyarakat bisa mengelola usaha tambang sendiri. Saya juga berharap yang di loket ini kalau bisa koperasi-koperasi desa yang sudah terbentuk urus izin pelan-pelan. Bikin koperasi, lengkap, tunjukkan tapi lokasi petanya di mana, lokasi, karena kami sudah menetapkan lokasi wilayah pertambangan nelayan di tata ruang tetapkan. Di sini bisa tambang rakyat, di sini bisa, di sini tidak bisa, tidak bisa. Jadi wilayah yang sudah kami klaim untuk wilayah pertambangan rakyat, masyarakat silakan mengajukan koperasi. Kalau perorangan hanya bisa 5 hektar, kalau koperasi 10 hektar. Kalau ada keinginan itu, Anda datang saja ke Pemda, tentukan lokasi di mana. Nanti pemerintah daerah lewat dinas PU akan menetapkan lokasi petanya. Anda lokasinya di sini, koordinatnya ini di sini. Setelah penetapan lokasi itu, baru diurus surat-surat perizinan untuk kita proses ke Jakarta. Ada sekitar 4 atau 5 koperasi yang sementara kita proses ke Jakarta yang belum turun. Saya berharap potensi yang dimiliki masyarakat Loroda Kepulauan ini pun kemudian bisa diolah langsung oleh masyarakat. Tapi karena yang ini kita butuh ada orang yang pembeli, maka kita juga tidak menutup kemungkinan harus ada satu izin usaha pertambangan yang ada di sini supaya kita bisa menjual kepada mereka. Kalau tidak ada, kita mau jual ke mana kota orang ini? Bukan barang langka ini, barang langka. Nah, kebijakan-kebijakan itu menurut saya adalah hal yang menjadi prioritas. Bagaimana kita memberikan ruang atau kasih ruang masyarakat ini bisa berusaha sesuai dengan potensi yang dimiliki. Kalau kita kasih ruang kepada masyarakat berusaha tidak sesuai dengan potensi yang dimiliki, ya akan tersesuai, akan terakhir lagi. Pengalaman dulu kalau orang kasih bantuan nelayan di kampung-kampung, masyarakatnya bukan nelayan, coba karena bantuan datang untuk bagi-bagi ke sana, tapi 1 bulan toncek ke sana, setelah ada mau sejual. Karena pemberian bantuan kita tidak sesuai dengan profesi dan pekerjaan yang mereka miliki. Mulai sekarang, semua jajaran pemerintah daerah yang akan memberikan support terhadap usaha-usaha masyarakat, proses seleksi dilakukan sebagai seleksi. Ya, yang orang pehobi pertanian atau kasih bantuan perbekelan, karena sampai bulan dos jual. Ini proses seleksi seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, ada 2 hal menurut saya potensi yang dimiliki yang kita kembangkan. Di samping kepada infrastruktur yang tadi kita melewat, kita bilang Pak Wakil Bupati, kita 2 utang ini di sini ke bawah. Jadi walaupun beberapa 1 tahun lebih ini, baru hari ini Bupati dan Wakil Bupati bertatap muka dengan masyarakat Loroda Kepulauan, tapi kita tidak pernah ini modifikasi terhadap kita 2 yang telah menangkan. Ini kita harus bilang supaya kalau kita lupa, Pak Wakil kasihnya, Pak Bupati waktu di Loroda, kalau di Lombok, Pak Bupati sudah bicara yang itu, toh? Saya kadang-kadang kan bilang, wah ini cuma bicara saja, catat, sehingga yang lain tahun depan jalan ini harus dikerjakan di dalam kota, harus selesai, itu harus selesai, karena tanggung jawab selaku bupati dan wakil bupati. Kebetulan bukan karena kebetulan menang di sini, tapi tanggung jawab selaku bupati dan wakil bupati untuk melihat wajib semua ibu kota kecamatan jalannya itu harus aspal, itu wajib. Jadi semua wilayah ibu kota kecamatan di mana saja kita harus aspal di dalam kotanya yang harus kita lakukan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, yang kita bilang tadi itu
yang perikanan bisa berjalan, yang bertambah bisa jalan, yang pertanian bisa berjalan. Hari ini kelapa di sini harga berapa dong? Kelapa sekarang berapa? Kopra 12 ya. Sebelum tahun 2024 berapa di sini harga kopra? Saya itu ini kan orang Halmahera Utara, lahir dan besar di Halmahera Utara. Kita penene ini dapat farm di Laura ini juga banyak. Kita pemama itu farm seni di Laura ini juga banyak. Kita tahu di suku sana, di Jera ada orang gila juga banyak. Jadi kalau mau lihat kita jangan bilang apa ini juga termasuk. Ini orang itu masih ada ini. Satu tak boleh lupa. Terbawa. Sebelum pintu gas dilantik tahun 2024 sampai dengan bulan November itu harga kopra di Tobelo saja itu paling tinggi 8.000. Sekarang 6.000, 7.000, 6.000. Kenapa ini terjadi? Karena tidak ada persaingan. Tidak ada persaingan yang terjadi, maka pembeli menentukan harga secara sepihak. Itu ada mau. Makanya kita kasih masuk kompetitor, kasih masuk industri di kelapa. Terjadi persaingan harga. Maka kemudian di awal 2025 dia naik pelan-pelan dari 8, 9, 10, 12, 15, bahkan pertengahan tahun lalu di Tobelo sempat mencapai 22.000. Hari ini Tobelo 14.000. Walaupun dia turun, tapi dia turun tidak seperti yang kita alami di bawah tahun 2024 sampai dengan 6.000, 7.000. Jadi apapun alasannya kita sudah bersyukur hari ini harga kopra sudah bisa di atas 10.000, dia tidak turun seperti dulu. Ya mungkin dulu di sini cuma 3.000, 4.000 dan 5.000. Kita bersyukur. Sekarang semua bisa. Jadi kesempatan untuk masyarakat berusaha. Pemerintah ini hanya memfasilitasi bagaimana ekonomi kerakyatan masyarakat, bagaimana swasta bisa tumbuh secara bersama-sama supaya ekonomi lebih baik. Jadi baik kelapa, baik laut, baik tambang, semuanya itu bisa terjadi jika negeri ini dalam suasana aman dan damai. Kunci daripada semua itu adalah bagaimana kita ciptakan semua rasa kedamaian, kenyamanan masyarakat, toleransi di antara kita, sehingga kehidupan keberagaman kita orang itu berjalan dengan baik. Kenyamanan itu mahal. Kenyamanan itu sangat mahal. Kalau suasana itu terjadi sebuah tercipta kondisi yang aman, tentram, semua orang bebas berusaha, bekerja apa saja tanpa ada rasa takut antara satu dengan yang lain, pada rasa aman dan damai. Kita harus menciptakan kondisi itu. Karena itu saya sampaikan kemarin di mana-mana kepada semua masyarakat Halmahera Utara, jika mendengar cerita orang, jika mendengar pernyataan orang, jika ada orang tulis di medsos yang menjelek-jelekan salah satu agama atau komunitas ataupun kelompok, itu adalah perbuatan pribadi dia, itu personal dia, tidak mewakili daripada umat atau kelompok tertentu. Itu harus sadar. Harus sadar itu. Selalu Bupati Halmahera Utara selalu kita kasih. Karena kadang-kadang ada orang-orang tertentu yang berasal dari komunitas yang sama dan adu domba kepada komunitas yang lain. Sesungguhnya itu adalah ulah daripada orang-orang yang tidak menginginkan kondisi ini aman.
itu adalah ulah-ulah provokator, orang-orang yang termampu netral. Karena itu selaku umat Allah kita ingatkan, jika ada terjadi seperti itu, jangan cepat-cepat kita memberikan reaksi, dan jangan cepat-cepat orang bilang kita ucap bahwa ini adalah perbuatan kelompok ini, padahal itu adalah pribadi dia sendiri. Jangan kita terpancing. Jangan kita terpancing terhadap semua isu-isu dan adu domba yang dilakukan oleh masyarakat atau kelompok-kelompok tertentu. Kadang-kadang orang stres, kadang-kadang orang gagal dalam politik, kadang-kadang juga ada kelompok terhadap kita dari Pak Kasman. Jadi coba-coba lihat sana supaya pemerintahan terganggu, masyarakat terganggu. Itu bisa saja terjadi seperti itu. Tapi selaku bupati dan wakil bupati, kami memandang semua itu sebagai bagian daripada masyarakat Sumatera Utara yang menjadi tanggung jawab. Walaupun mereka sudah pakai orang, tapi Pin dan Kasman harus bertanggung jawab membina mereka untuk sadar kembali ke jalan yang benar. Ketika terpilih bupati dan wakil bupati, Pin dan Kasman bukan lagi milik orang yang tapi semua masyarakat Sumatera Utara, baik yang pilih maupun tidak pilih, mereka adalah masyarakat yang harus dilayani oleh pemerintahan Sumatera Utara tanpa ada diskriminasi. Tidak boleh ada diskriminasi di antara satu dan lain. Tapi kalau kemudian Peter Kasman sudah berlaku baik terhadap mereka, ya mereka juga harus berbaik-baik juga lah. Terus baik-baik, menonton baik-baik, terus terang sangat bersyukur, berterima kasih. Kita dua ketika dilantik dengan banyak kondisi daerah yang kelihatan memprihatinkan, kita dua lebih banyak berjuang di luar untuk bagaimana mengembalikan ekonomi dan keuangan dari daerah Kabupaten Sumatera Utara. Kita tahu sadar bahwa kita berjalan turun seperti kita di Pak Kasman pada momen tertentu, sehingga kita sudah bilang Pak tadi, bulan depan manifut lagi. Karena yang lalu kita buka puasa sampai di kau, jujur kurang juga di kau, manifut belum masuk. Bulan depan kita bilang Pak Akhir, kita orang asli banyak turun ke masyarakat. Dan Pin dan Kasman sangat terbuka terhadap semua saran yang disampaikan oleh masyarakat. Di rumah pun kita siap. Kita di rumah sana, biasa kita bangun jam 5, setengah 6 kita keluar mau olahraga. Sekarang sejak jadi bupati sekarang pernah olahraga. Kalau begitu sekarang setengah 6 keluar di teras, manusia sebab jejer tunggu bupati. Kita tidak bisa tinggal. Karena itu masyarakat, kita harus melayani masyarakat. Seberat apapun juga tanggung jawab. Jadi kita bilang memang sebagai sudah. Kalau tidak mau orang cari-cari, tidak mau orang datang, jadi bupati dan wakil bupati, ya toh senang. Tidak mau orang cari-cari. Tapi kalau Anda risiko menjadi bupati dan wakil bupati, ya harus terima risiko itu. Tidak boleh mengeluh, tidak boleh mengeluh. Oh? Dan kita bilang selalu bilang di mana-mana, sampai dengan hari ini, walaupun banyak pancingan-pancingan yang terjadi untuk mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat di Sumatera Utara, tapi sampai dengan hari ini, Sumatera Utara masih tetap di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bilang supaya Peter Kasman terpilih. Kalau cuma dari ukuran manusia, kedua terjadi bupati dan wakil bupati, atau dua terhadap apa? Tapi karena kita buat niat baik, untuk niat tulus, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala atau dua untuk memimpin negeri. Kita bilang baik dua. Karena sampai dengan hari ini banyak sekali berkat Tuhan yang ada di negeri. Banyak hal yang tidak terduga yang muncul ketika daerah mengalami kesulitan. Banyak hal yang tidak bisa kerjakan. Jadi industri pengolahan kelapa tetap kita akan masukkan. Semakin banyak
industri semakin banyak persaingan. Semakin banyak persaingan, harga akan stabil, terjaga stabil. Kalau harganya stabil, yang untung adalah petani. Itu yang sementara kita kerjakan. Yang saya katakan tadi, bagaimana kita hanya memfasilitasi di masyarakat. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, mungkin ini pesan-pesan saya selaku kepala daerah yang saudara-saudara telah percayakan kepada kami untuk memimpin negeri ini 5 tahun ke depan. Inilah kira-kira kebijakan yang akan kami lakukan terhadap masyarakat Polda Kepulauan, yang sementara kami juga berjuang bagaimana memenuhi janji politik kami. Dan kami, pemerintah, hanya sifatnya memfasilitasi, karena sumbernya tidak ada pada kami. Dan kami memfasilitasi supaya negeri ini, supaya dari utara, dari selatan sampai utara, ada terjadi keseimbangan pembangunan yang terjadi di Halmahera Utara. Sekali lagi, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Saya mohon maaf jika dalam kata-kata saya, dalam ungkapan saya, ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu saudara-saudara. Saya mohon maaf. Kepada seluruh jajaran aparat sipil negara, saya pesankan kepada saudara-saudara, jadilah teladan yang baik di tengah-tengah masyarakat. Saudara-saudara adalah mata, mulut, dan telinga bupati dan wakil bupati di mana saudara-saudara. Jika saudara-saudara adalah mata, telinga, dan mulut bupati, maka kata-kata saudara, tutur kata saudara, sikap saudara-saudara terhadap masyarakat yang dilayani harus mencerminkan sebagai seorang aparat sipil negara yang memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa ada diskriminasi dan perbedaan terhadap siapa yang lain. Ini perlu saya tekankan kepada seluruh jajaran aparat sipil negara, karena kadang-kadang negara juga ini kalau terkasihnya, don data satu kali kalau pergi domba bumi itu hilang, lama baru muncul lagi. Saudara-saudara, kepala desa, aparat desa, para guru-guru, pegawai kantor camat, pegawai puskesmas, dan semuanya, saya ingatkan saudara-saudara ada di sini mewakili bupati dan wakil bupati. Layanilah masyarakat kita secara baik. Jangan sekali-sekali mempersulit masyarakat. Saya ingatkan sekali lagi pada jalan negara. Jangan sekali-sekali mempersulit masyarakat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jika ada masyarakat yang membutuhkan pelayanan, layanilah dan permudah jalur birokrasi, permudah sistem supaya masyarakat bisa terlayani secara baik. Jika ini yang bisa kita lakukan, maka kita adalah garda terdepan dalam membangun masyarakat Halmahera Utara yang sejahtera dan sehat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita sekalian.